Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni ya Rasulullah. Jadi kita ketahui bahwa akunya Rabbul Izzati, akunya Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, sebenarnya itu hanya satu. Artinya hanya tunggal semata-mata. Mungkin di dalam istilah, ya, di dalam istilah-istilah ilmu kalam atau ilmu-ilmu tasawuf, aku itu ada tiga. Ada yang mengambil toriko, akunya itu ada dua. Ada yang mengambil akunya ada empat. Jadi yang mengambil aku ada dua, itu toriko yang simple. Artinya akunya itu ada dua, jasmani dengan aku ruhani. Kalau yang tiga, itu akunya ada tiga, itu akunya tubuh, akunya nyawa, akunya rahasia. Kalau yang keempat, akunya tubuh, akunya hati, akunya nyawa, akunya rahasia. Yang paling lengkap yang empat itu. Cuma sebenarnya hakikatnya sama sebenarnya, jalan-jalannya saja. Cuma yang paling tertib, yang paling lengkap kedudukannya yang empat tadi. Ada akunya tubuh, ada akunya hati, ada akunya nyawa, ada akunya rahasia. Artinya seperti tadi di awal kita mengatakan, jadi akunya Rabbul Izzati sebenar-benarnya itu bukanlah yang tubuh, hati, nyawa, rahasia. Bukanlah tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tapi akunya Rabbul Izzati yang sebenar-benarnya itu tidaklah berbentuk tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Karena tubuh, hati, nyawa, dan rahasia ini ketika kita pulangkan, tubuh itu adalah af'al Allah, kemudian hati itu adalah asma Allah, kemudian nyawa itu adalah sifatullah, kemudian rahasia itu adalah zat Allah. Artinya zat, sifat, asma, af'al ini bukanlah akunya Rabbul Izzati, tapi ini adalah nurnya Rabbul Izzati, ini adalah rahasianya Rabbul Izzati. Jadi ketika Rabbul Izzati hendak menyatakan dirinya, jadi dia menjadikan rahasianya yang bernama Allah. Karena Tuhan yang sebenarnya tadi tidak berzat, sifat, asma, dan afal. Menjadikan rahasia dirinya dari dirinya sendiri. Itulah rahasia, itulah zat mutlak, zat semata-mata. Itu yang bernama Allah itu. Nah, kemudian dari zat ini diadakannya sifatnya. Rasa Allah, ruhullah, Ahmad. Nah, kalau dalam bahasanya, itulah Nur Muhammad yang Qadim. Nur Muhammad yang Qadim yang maksudnya di sini yang Ahmad itu. Kalau Nur Muhammad yang muhaddas, yang alam semesta itu memang muhaddas. Kalau di ilmu tauhid itu af'al. Nah, jadi yang sifat ini, sifat itu qadim adanya. Sifatnya Allah itu qadim. Artinya yang ruhani itu di qadim, daripada terbit daripada yang qadim. Cuma jangan katakan Nur Ahmad itu Allah, tapi tiada lain. Jadi kalau tiada lain, tahu kesadarannya tahu, betul-betul hakikatnya hakikat Muhammad tahu, artinya hakikat Muhammad itu sifat tiada lain daripada zat, ya qadim. Cuma sifatnya ini jangan dipadahkan, jangan dikatakan sifat-sifat yang alam semesta ini itu, bukan. Alam semesta bukan sifat. Itu adalah af'al, kalau di dalam bahasa tarekat. Ada juga tarekat yang mengatakan bahwa alam semesta itu sifat Allah, batang tubuh sifat Allah. Jadi sifat ma'aninya Allah itu langsung kepada batang tubuhnya. Kalau kita ya berbeda pendapat silakan. Kalau kita tidak mengatakan alam semesta itu wujud, alam semesta itu tidak wujud, tapi diwujudkan. Itu untuk melindungi akidah juga. Dan sampai seperti kemarin, mujassimah. Nah, kemudian yang akunya sebenarnya akunya Tuhan itu menjadikan zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya ini yang bernama Allah Ta'ala. Zat, sifat, asma, af'al ini namanya Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala ini nama kebesarannya adalah Muhammad.
Kenapa bisa? Makanya di jalur nur itu ada 4 Muhammad. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad batin, Muhammad zuhir. Nah, kalau kita sejajarkan begini, jadi jalur tauhid dengan jalur nur itu sebenarnya namanya saja yang beda, namanya saja. Artinya begini, zat, sifat, asma, af'al. Awal, Muhammad akhir, Muhammad batin, Muhammad zuhir. Jadi begini, zat itu yang bernama Allah, oke. Kalau jalur tauhid, martabat zat semata-mata itu yang bernama Allah. Nah, kemudian di jalur Nur Muhammad awal, itulah yang Allah itu juga, ya sama namanya saja yang berbeda. Kalau di jalur Nur dengan jalur Tauhid. Jadi jalur Tauhid itu zat, jalur Nur itu Muhammad awal. Wujudnya mana? Zatnya mana? Iya, Maha Ruang itu Maha Suci, yang meliputi segala sesuatu, sama. Oke? Kemudian sifat. Nah, sifat ini. Kalau pada ini Muhammad akhir. Sifatnya siapa? Ahmad. Wujud idhofi, Ahmad, zat sifat. Zat yang disifati jadi zat sifat. Kalau tadi zat semata-mata, sekarang zat sifat. Nah, ini juga Muhammad akhir zat sifat. Sama. Namanya saja yang berbeda. Namanya berbeda. Tapi sama. Jalur tauhid dengan jalur nur tuh. Nah, kemudian ke asma. Asma. Ya kan? Tadi sifat itu asmanya, sekarang nama asma. Asma pada ini apa? Jalur Nur Muhammad. Nur Muhammad yang batin. Itu asma. Sama. Kemudian af'al. Af'alnya itu apa? Yang mana? Kalau pada Nur Muhammad Zohir. Jadi af'al ini dengan Muhammad Zohir itu satu. Yang mana wujudnya? Yang mana kenyataannya? Af'al ini dengan Muhammad Zohir ini sama. Yang mana? Alam semesta, batang tubuh. Nah, itu kalau kita ke alam semesta itu af'al Allah. Alam semesta itu Muhammad Zohir, ini muhaddas. Nur Muhammad yang Zohir, yang berbentuk ini itu muhaddas. Oke, dalam kaidah istilah. Kemudian naik ke asma, Muhammad batin kalau di sini. Jadi kenyataannya pada diri yang mana? Ada pada hati. Kalau di alam semesta ada pada 4 unsur, api, angin, air, tanah. Sama, Muhammad batin dengan asma. Kemudian naik lagi, Muhammad akhir dengan sifat. Nah, Muhammad akhir ini yang Ahmad. Ahmad ini yang sifat. Nah, sifat dengan Muhammad akhir satu. Artinya ini jalur saja, torikohnya jalur nur, ini jalur tauhid. Namanya yang berbeda tapi satu. Kemudian nanti jalurnya di atasnya sifat apa? Jalur tauhid itu di atasnya sifat zat. Nah, ini Muhammad awal, Maha Ruang. Jadi Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad batin, Muhammad zohir sama dengan zat, sifat, asma, afal itu sama. Ini rahasia Tuhan. Ini yang rahasia Tuhan. Bernama Allah, bernama Muhammad, bernama Allahu Akbar, bernama Allah Ta'ala. Sama. Jadi jangan terpancing nama, saudara-saudaraku. Jadi rahasia diri Tuhan ini zat, sifat, asma, afal, ini juga namanya Muhammad. Tapi Muhammad yang kalau zat itu ya Muhammad awal, Maha Ruang. Kemudian sifat ya Muhammad akhir, Ahmad. Wujud idhofi, Allah Muhammad Ahmad. Sifat. Kalau yang asma yang mana? Muhammad batin, hati. Af'al, Muhammad zohir, batang tubuh, alam semesta. Jadi kenyataannya pada diri, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, itulah tadi. Aku itu yang tidak bisa dicapai. Aku yang sebenarnya aku loh ya. Akunya Tuhan yang sebenar-benarnya tidak bisa dicapai. Makanya dia mewujudkan rahasianya, nurnya, yaitu zat, sifat, asma, dan af'al. Makanya ada kata-kata af'alku, asma'ku, sifatku, zatku. Akunya itu yang mana? Nggak usah cari aku. Cari saja zat, sifat, asma, af'al itu.
Kemudian jalannya itu dari af'al, yo ke asma, yo ke sifat, yo ke zat. Zat ini tidak lain daripada Rabbul Izzati, Tuhannya zat. Nggak usah cari aku, cari saja rahasiaku. Rahasiaku itu yang mana? Ya Muhammad awal, ya zat itu. Yang bernama Allah itu Allah. Kalau Tuhan yang sebenarnya Tuhan, pemilik Allah, pemilik rahasia yang bernama Allah itu tidak bisa dicapai. Jadi puncak ma'rifatullah adalah tidak mengetahui tentang Tuhan. Nah, kemudian bagaimana cara metodenya tubadil untuk mengganti kesadaran itu tadi. Jadi kalau kita ambil empat aku begini, tidak susah-susah. Sebenarnya kalau kepahaman itu, kalau mau betul-betul belajar, tekad dan sebagainya, pasrahkan kepada Allah, lillah, pelan-pelan. Jadi akunya tubuh ini, kita kan selalu yang mengatakan mata yang melihat, itu kan begitu saja sebenarnya prakteknya. Akunya tubuh ini mata melihat, telinga mendengar, mulut berkata-kata, itu saya dulu ya. Tangan yang bergerak, kaki yang bergerak, hati yang berkendak. Nah, itu akunya tubuh, jasad. Nah, akunya hati, nah itu tadi. Oh, sudah naik satu tingkat. Oh, tubuh ini tidak bergerak kalau tidak ada kehendak hati. Nah, kehendak hati inilah yang mengatur segala gerak-gerakannya pada batang tubuh itu. Jadi yang memerintah, raja, pusat pemerintahan ada di Baitullah, ada di hati, ada di kerajaan Allah. Kerajaannya ini ada di hati. Nah, tapi jangan berhenti di hati. Nah, akunya itu di levelnya nyawa lagi. Nyawa itu ruh. Nyawa itu Rasulullah, sifat Allah, insan itu rahasiaku, ini rahasia Allah. Insan, rasa Allah, rahasia Allah. Itu Muhammad, Ahmad, yang Ahmadna. Rasulullah. Jadi ketika kita mengatakan, oh hati itu tidak bisa apa-apa kalau tidak ada ruhaninya, tidak ada nyawanya. Orang mati ada hatinya, ada jasadnya, tapi tidak ada nyawanya, tidak bisa melihat. Jadi koneksi ini sudah lumayan. Di akunya Muhammad, akunya Nur Muhammad, akunya Rasulullah. Dari pandangan segala macam, yang melihat Rasulullah, yang mendengar Rasulullah, yang berkuasa Rasulullah. Nah, Rasul itu Rasul dan Allah. Rasulullah itu Rasul, tiada lain Allah. Rasa Allah, rahasia Allah. Nah, kemudian naik lagi satu tingkat. Ternyata nyawa ini tidak bisa apa-apa kalau tidak adanya sir. Tidak adanya zat mutlak, tidak adanya maha suci, maha ruang. Barulah keakuan situ disimpan, disadari keakuannya maha ruang inilah yang sebenarnya melihat. Inilah yang bernama Allah yang maha ruang ini. Keakuan inilah akunya Allah, akuannya Allah ini. Di sini disimpan akunya kita itu tadi. Bukan di akunya tubuh, di hati, di nyawa, tapi di rahasia ini yang bernama Allah. Makanya disuruh untuk menyadari, mesrakan dulu saja terus sampai betul-betul lebur keakuannya Allah. Apakah berhenti di sini? Tidak. Teruskan, artinya bukan terus kita Rabbul Zati, tidak. Kita berhentinya di sini, tapi yakini ada di atas sir, ada di atas Allah ini Rabbul Izzati, ada di atas zat mutlak yaitu Rabbul Izzati yang tidak bisa disebut. Makanya di surah Al-Insan ayat 1, hal ata'alal insan, bukankah ada suatu masa? Jadi masa itu tidak bisa disebut. Nah, itu tidak bisa disebut. Kapan-kapan disebut batal. Batal. Dibilang ini salah, batal. Kelu lidah. Sampai kelu lidah itu ya di sir ini yang bernama Allah ini pun laisa kamitslihi syai'. Baru mau naik di atas tidak bisa lagi, tidak bisa disebut. Haram disebut, kalla. Kelulisan tidak bisa. Hati pun tidak bisa. Nyawa pun tidak bisa, pikiran apapun tidak akan bisa menjangkau Tuhan yang sebenarnya. Sampai sini dikirimnya di akunya itu. Nah, prakteknya begitu itu. Sadari, yakini, imani. Itu saja dulu. Nanti paham sendiri, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin semulakan, jangan sampai kita itu terlalu membingungkan diri kita sendiri secara syariat. Tanpa kita ini betul-betul mau praktek. Iya, kita ketahui bahwa bukanlah amal ma'rifat kita
bukanlah solat kita, bukanlah tasawuf kita, bukanlah thariqah kita, bukanlah guru kita, bukanlah siapa-siapa, bukanlah kita yang menugaskan kita ini ma'rifat. Tidak, itu semata-mata Allah, semata-mata rahmat Allah. Tapi bukan berarti kita itu, kalau sudah begitu ndak usah ngapa-ngapain, ndak usah begini-begitu, ndak usah lagi sholat, ndak usah lagi beramal dan sebagainya. Itu jabariyah lagi. Jadi jangan disalahpahami kata-kata ilmu mantik itu. Pelajari baik-baik, tanyakan kepada ulama warasatul anbiya, tanyakan kepada ahlinya, jangan malu-malu. Jangan terlalu ego kita nanti sesat, kemudian kita malu bertanya, sesat di jalan. Jadi itu tadi cara atau praktek-prakteknya. Jadi jangan kita ndak usah membanding-bandingkan kenapa kok di guru ini kok lain, istilahnya kok lain ini begini. Yakini saja satu. Artinya begini, yakini jalanmu, yakini jalan mana yang kau tempuh. Jadi jangan pernah menginikan kotak-kotakkan ini. Kita ini mau sampai kapan sih mau berpecah belah? Sementara kita ini sesama umat manusia, sesama umat Rasulullah lagi, yang mengaku umat Rasulullah. Kita juga mau mengaku susah juga. Apakah kita diakui? Tapi ada khauf dan roja, harapan. Jadi kemungkinan begitu, saudara-saudara, mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bertauhid, dalam beramal. Asy-syari'atu bila haqiqatu atil, al-haqiqatu bila syari'atu batil. Mungkin begitu, kami dari Rahmat Abdullah bin Abdullah dan Serang mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tuan-tuan guru, bunda-bunda guru semua, keberkahan sangat melimpah bagi Al-Fakir pribadi dan seluruh persaudaraan kita tanpa batas sampai di dunia dan sampai di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.